Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Erina Damayanti dengan NIM 200311000039 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait mini riset dengan judul Analisis Usaha Tani Jagung Hibrida dengan studi kasus usaha tani jagung milik Bapak Ahmad di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung sebagai pemenuhan tugas UAS dari mata kuliah usaha tani. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Pertanian menurut Sutriyono dan kawan-kawan pada tahun 2006 dapat diringkas menjadi 4 macam komponen. Yang pertama meliputi proses produksi, kedua petani atau pengusaha pertanian, yang ketiga ada tanah atau biasa disebut dengan lahan, dan yang keempat ada usaha pertanian. Nah, dalam pertanian ini pasti diperlukan suatu perencanaan. Adapun tujuan dari perencanaan tersebut supaya dalam melakukan kegiatan usaha tani itu dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya usaha tani tersebut. Nah, menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472 Tahun 2018 mengenai lokasi kawasan pertanian nasional, dapat disebutkan bahwasanya Provinsi Jawa Timur menempati urutan ke-12 untuk komoditas jagung. Dan dalam hal ini Kabupaten Tulungagung menempati peringkat ketiga atau kawasan ketiga. Berdasarkan data yang saya himpun berdasarkan BPS Kabupaten Tulungagung tahun 2018, Kecamatan Ngantru merupakan kecamatan peringkat kedua dengan total produktivitas komoditas jagung yang tertinggi di Kabupaten Tulungagung. Yang mana Kecamatan Ngantru ini lahan sawahnya ditanami tanaman jagung seluas 1.211 hektar dengan total produksi sebesar 8.210,58 ton. Akan tetapi, dalam studi lapangan disebutkan bahwasanya permasalahan-permasalahan dalam budidaya dan usaha tani jagung ini juga ada. Nah, salah satu permasalahan yang cukup signifikan di masyarakat itu adalah kurangnya produktivitas petani akibat dari pemanfaatan sumber daya pertanian yang belum maksimal dan juga harga dari jagung yang sangat berfluktuatif. Sehingga akibatnya banyak sekali petani yang biasanya menanam tanaman jagung bisa beralih ke tanaman komoditas lain seperti tanaman cabai ataupun tanaman tebu. Adapun pembahasan dalam mini riset ini mencakup 4 hal. Yang pertama ada analisis perencanaan usaha tani secara aspek non-finansial dan finansial. Yang kedua ada sumber pembiayaan, kendala pembiayaan, dan strategi pembiayaan. Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan program asuransi yang dijalankan oleh pemerintah apabila diterapkan pada usaha tani yang saya teliti, yaitu tanaman jagung hibrida. Dan yang terakhir ada bentuk kemitraan yang sesuai dan perusahaan mana yang dapat digandeng dalam kemitraan tersebut. Baik, sebelum ke pembahasan inti, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil sasaran dari penelitian yang saya lakukan. Untuk yang pertama adalah petani responden. Di sini saya meneliti Bapak Ahmad yang merupakan salah satu petani yang menanam jagung hibrida di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Saat ini beliau berusia 56 tahun dengan pendidikan terakhir adalah SMU. Untuk selanjutnya adalah komoditas jagung yang saya teliti. Jenis jagung yang diusahakan termasuk dalam kultivar atau varietas hibrida yang merupakan keturunan langsung F1 dari persilangan 2, 3, atau 4 galur yang diketahui menghasilkan efek heterosis. Adapun jagung yang biasa digunakan oleh petani mitra atau petani responden dalam penelitian ini adalah varietas P18 yang merupakan hasil dari persilangan langsung antara F30R49 dengan M30R49 dengan F1 dari silang tunggal antara 2 galur murni tropis. Untuk benih ini dikembangkan oleh Pioneer Hybrid Philippines Inc. Baik, yang pertama adalah mengenai pembahasan perencanaan aspek non-finansial. Dalam perencanaan aspek non-finansial ini terdapat 3 macam yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah musim tanam dari tanaman jagung hibrida. Yang kedua adalah kondisi lahan dan kepemilikan petani responden. Dan yang ketiga adalah pemeliharaan usaha tani jagung yang dilakukan oleh petani responden. Untuk yang pertama adalah musim tanam. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, musim tanam yang biasa digunakan oleh petani responden adalah pada saat awal musim hujan, sehingga diperkirakan untuk panennya adalah pada saat musim kemarau.
Adapun curah hujan yang dibutuhkan oleh tanaman jagung adalah berkisar antara 85 sampai dengan 200 mm per bulan, dengan suhu optimum pertumbuhan dan produksi sekitar antara 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Dengan hal tersebut sangat sesuai dengan kondisi lingkungan di Kecamatan Ngantur, terutama di daerah Banjarsari yang mana curah hujannya sekitar antara 100 sampai 200 mm per bulan dan juga suhunya berkisar antara 25 sampai dengan 28 derajat Celcius. Adapun masa panen dari tanaman jagung hibrida ini termasuk panen jangka pendek, yaitu berkisar antara 75 sampai dengan 90 hari. Dan untuk panennya ini biasanya petani menunggu kering dan akan dipanen dengan cara memetik buahnya dari kelobot. Baik, untuk berikutnya adalah kondisi lahan dan kepemilikan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Ahmad, lahan yang dimiliki itu adalah kepemilikan pribadi dengan luas lahan sebesar 0,25 hektar atau sekitar 2.500 meter persegi. Adapun pemeliharaan usaha tani yang dilakukan dimulai dari persiapan lahan dan pembuatan bedengan. Yang kedua ada penanaman benih. Yang ketiga ada penyulaman jagung. Yang keempat ada penyiangan dan pembubunan. Yang kelima ada pengairan jagung. Yang keenam ada pemupukan. Yang ketujuh ada penyemprotan. Dan yang terakhir ada panen dan pasca panen. Baik, untuk yang pertama adalah persiapan lahan. Persiapan lahan yang dilakukan oleh petani responden di sini adalah dengan cara mencangkul dengan kedalaman 15 sampai dengan 20 cm. Kegiatan ini digunakan untuk membalik tanah dan memecah bongkahan tanah agar tanah tersebut menjadi gembur. Apabila kekurangan tenaga manusia, biasanya petani akan menggunakan tenaga mesin, traktor atau bajak tangan. Untuk yang kedua adalah pembuatan bedengan. Biasanya pembuatan bedengan ini dilakukan pada saat persiapan lahan dengan tujuan bahwasanya apabila musim penghujan nanti irigasi yang dilakukan itu tidak menghambat penyerapan air dan tidak menyebabkan akar dari tanaman jagung itu membusuk. Biasanya pembuatan bedengan ini sedalam 20 cm. Untuk yang ketiga adalah penanaman benih jagung dengan cara melakukan icir. Biasanya icir ini dilakukan satu persatu di lubang tanam. Dan biasanya dalam tanah 0,25 hektar itu menghabiskan sekitar 5 kg benih jagung hibrida. Dan untuk selanjutnya adalah penyulaman jagung. Penyulaman jagung ini bertujuan untuk mengganti benih yang mati atau tidak tumbuh. Biasanya petani responden itu melakukan penyulaman pada usia tanaman setelah ditanam itu 7 sampai dengan 10 hari dengan benih yang sama. Dan selanjutnya adalah penyiangan jagung. Penyiangan jagung ini bertujuan untuk membersihkan lahan dari tanaman pengganggu seperti gulma. Dan penyiangan ini bisa dilakukan bersamaan dengan pembubunan. Nah, pembubunan ini merupakan upaya untuk memperkokoh posisi tanaman jagung agar tidak roboh. Selanjutnya adalah pengairan. Karena di sini termasuk bukan tada hujan dan harus menggunakan diesel, maka petani akan melakukan pengairan yang kurang lebih biasanya dilakukan dalam satu kali tanam itu sekitar 8 sampai dengan 10 kali atau bisa disesuaikan dengan curah hujan yang ada di daerah tersebut. Dan biasanya pengairan ini menggunakan sumur bor dengan alat diesel dan juga selang plastik. Dan selanjutnya adalah mengenai pemupukan. Pemupukan jagung itu menggunakan pupuk organik, pupuk urea, KCl, dan juga pupuk kandang. Pemupukan ini berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh petani itu ada 3 macam usia. Yang pertama, pemupukan pertama pada usia 14 hari, pemupukan kedua pada usia 40 hari, dan pemupukan terakhir pada usia 60 hari. Selanjutnya adalah penyemprotan pestisida. Di sini, petani responden itu melakukan penyemprotan pestisida berupa hama dan penyakit berbahaya. Artinya menggunakan untuk membunuh hama dari tanaman jagung. Contoh hama yang paling menyerang itu adalah hama ulat yang berwarna hijau. Kemudian yang terakhir yaitu panen dan pasca panen. Panen yang dilakukan oleh petani di sini kira-kira umur jagung 90 hari, yang ditandai dengan menguningnya
kelobot atau biasa disebut dengan pembungkus dari buah jagung tersebut. Adapun cara memanennya itu dengan cara memutar tongkol dengan kelobotnya atau biasa dengan mematahkan tangkai buah jagung. Dan untuk tindakan pasca panen ini bisa dengan pengangkutan ke rumah, selanjutnya bisa dilakukan pemipilan, kemudian pengeringan, dan bisa dijual atau bisa digiling oleh petani. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai perencanaan aspek finansial. Nah, dalam aspek finansial ini yang pertama ada biaya tetap atau biaya yang sifatnya itu tetap, tidak terpengaruh besar kecilnya volume produksi. Dalam hal ini biaya tetap dapat dikelompokkan menjadi dua. Dalam penelitian ini saya menggunakan peralatan yang digunakan mulai dari awal persiapan lahan hingga pasca panen. Dan yang kedua adalah biaya pajak bumi bangunan atau PBB yang dibebankan kepada petani. Nah, untuk kebutuhannya itu ada cangkul, koret, sabit, ember, timbangan, tali rafia, karung, selang, sprayer, dan terpal. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini untuk jumlahnya disesuaikan dengan petani ataupun nantinya ada buruh tani yang digunakan untuk membantu kegiatan pengolahan usaha tani jagung. Adapun total dari kebutuhan peralatan yang digunakan oleh petani responden di sini senilai 280.415. Dan untuk biaya PBB yang dibebankan dalam lahan seluas 0,25 hektar itu sekitar 110.000 per tahunnya. Atau apabila dibagi dalam masa tanam jagung itu sekitar 37.000 per masa tanam. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya biaya tetap itu antara penjumlahan peralatan dan juga biaya PBB, sehingga didapatkan hasil 280.415 ditambah 37.000, hasilnya adalah Rp317.415. Dan untuk perencanaan aspek finansial yang kedua yaitu input biaya variabel, yang mana biaya ini dapat berubah-ubah disesuaikan dengan volume produksi atau volume usaha tani yang dilakukan. Adapun input biaya variabel di sini meliputi benih, kemudian pupuk. Nah, pupuk di sini ada bermacam-macam yang digunakan. Ada pupuk organik, pupuk urea, pupuk SP, pupuk KCl, kemudian ada insektisida dan solar. Solar di sini digunakan untuk pengairan. Dan adapun total dari biaya variabel yang telah saya lakukan berdasarkan wawancara dan saya hitung secara manual menggunakan Excel, di sini menghasilkan total sebesar Rp1.601.250.000. Dan untuk aspek yang ketiga pada finansial di sini ada input biaya tenaga kerja, yang mana penggunaan tenaga kerja untuk melakukan usaha tani jagung mulai dari awal tanam hingga pasca panen. Adapun kebutuhannya di sini ada pengolah lahan, kemudian penanaman, kemudian ada penyiangan, ada pengairan, ada pemupukan, ada penjumuran, dan ada pemimpilan. Semua itu didasarkan pada HOK atau hari orang kerja. Dan biasanya di sini itu mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 10 siang, kemudian pulang kembali lagi jam 1 hingga sore atau asar. Nah, untuk upah hariannya itu disamaratakan di sini yaitu 50.000. Sehingga didapatkan total biaya input akhir biaya tenaga kerja ini senilai Rp650.000. Nah, berdasarkan pembiayaan tiga tadi yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya tenaga kerja, dapat dilakukan perencanaan usaha tani. Yang pertama, lahan seluas 0,25 hektar itu oleh petani biasanya dapat memproduksi jagung sebesar 1 ton atau 1000 kg dengan rentang waktu 90 hari. Sedangkan harga akhir jagung yang dilakukan pemanenan oleh petani itu per kilogramnya sebesar 3.500. Sehingga dapat dihitung penerimaan yang diperoleh oleh petani responden yaitu 1000 dikalikan 3.500, hasilnya adalah Rp3.500.000. Dan untuk yang kedua adalah mengenai biaya akhir produksi. Biaya akhir ini merupakan biaya penjumlahan semua, baik yaitu biaya variabel, biaya tenaga kerja, dan biaya tetap.
sehingga diperoleh hasil biaya akhir sebesar 2.568.665. Dan yang terakhir ada keuntungan. Di sini keuntungan yang diperoleh petani responden itu dalam usaha tani ini diperoleh dari pengurangan antara penerimaan tadi, yaitu sekitar 3.500 dikurangi dengan total biaya sebesar 2.568.665, maka dihasilkan keuntungan dalam usaha tani dalam satu kali tanam tersebut sebesar Rp931.335. Nah, berdasarkan perencanaan tersebut dapat dinilai kelayakan usaha tani yang dijalankan, yaitu usaha tani jagung hibrida. Di sini ada 4 macam yang saya analisis. Yang pertama ada R/C ratio dan B/C ratio, kemudian ada BEP produk, ada BEP rupiah, dan payback period. Baik, yang pertama ada R/C ratio, yaitu penerimaan dibagi dengan total biaya, yang mana di sini dapat diketahui besarnya biaya yang dikeluarkan dengan penerimaan yang diterima. Berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan, usaha tani ini memiliki R/C ratio sebesar 1,4, yang mana apabila petani mengeluarkan biaya sebesar Rp1, maka akan dihasilkan penerimaan sebesar Rp 1,4. Nah, karena nilainya lebih besar daripada 0, maka usaha tani ini layak untuk dijalankan. Dan yang kedua ada B/C ratio. B/C ratio di sini artinya benefit dibagi cost, artinya keuntungan yang didapatkan oleh petani dibagi dengan total biaya. Nah, perhitungan yang saya lakukan di sini, B/C ratio dari usaha tani jagung hibrida ini diperoleh senilai 0,36. Nah, 0,36 ini merupakan hasil yang artinya di bawah dari 1, yang mana usaha tani tersebut tidak layak untuk dijalankan karena kurang menguntungkan atau kurang mendapatkan benefit. Nah, di sini 0,36 ini artinya adalah setiap biaya 1 yang dikeluarkan oleh petani itu memiliki keuntungan sebesar 0,36, sehingga dikatakan sebagai minus atau merugi. Kemudian yang kedua adalah BEP produk. BEP produk di sini adalah titik impas apabila suatu produk itu diproduksi dalam suatu usaha tani. Dan dalam mini riset ini yang telah saya lakukan, perhitungannya BEP produk dari usaha tani jagung hibrida itu senilai 255 kg. Yang artinya titik impas itu artinya tidak rugi dan tidak untung petani jika memiliki hasil produksi sebesar 255 kg. Apabila di bawah 255 kg, maka petani akan merugi, dan apabila di atas 255 kg, petani akan aman alias masih ada untungnya. Kemudian BEP rupiah. BEP rupiah merupakan titik impas nilai dari penjualan usaha tani tersebut. Dalam penelitian ini, saya telah melakukan perhitungan bahwasanya BEP rupiah dari usaha jagung hibrida itu sekitar 910 kg per kilogramnya, atau senilai kurang dari 1000, masih 910 per kilogram. Yang mana artinya apabila harga yang diperoleh dari petani kurang dari 910 per kilogram jagungnya, maka akan menderita kerugian. Dan apabila lebih dari 910 per kilogram, itu petani masih ada untungnya. Artinya impas, tidak untung, tidak rugi. Dan yang terakhir ada payback period atau waktu yang digunakan untuk mengembalikan modal. Berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan, saya memperoleh payback period sebesar 2,7 bulan, yang mana hasilnya saya perhitungan itu dari investasi dibagi dengan keuntungan, sehingga diperoleh hasil 2,7, yang mana usaha tani ini dapat kembali modal awalnya itu dalam waktu 2 tahun 7 bulan. Pembahasan berikutnya adalah mengenai pembiayaan usaha tani jagung hibrida. Dalam hal ini ada 3 macam yang perlu dibahas. Yang pertama adalah sumber pembiayaan yang diperoleh oleh petani. Yang kedua ada kendala pembiayaan. Yang ketiga ada strategi yang ditawarkan oleh peneliti dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Yang pertama adalah sumber pembiayaan.
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, sumber pembiayaan yang diperoleh oleh petani ini berasal dari dua macam sumber. Yang pertama ada modal sendiri dan modal yang diperoleh dari pinjaman kepada tetangga, saudara maupun koperasi. Nah, untuk modal sendiri ini berasal dari usaha tani sebelumnya, baik tanaman sejenis atau tidak sejenis dan tanaman yang digarap dalam lahan yang sama ataupun lahan yang berbeda. Untuk yang kedua adalah kendala pembiayaan. Kendala pembiayaan di sini berdasarkan wawancara adanya kurang akses atau tidak minatnya mengakses modal bank dan kurang minatnya petani dalam menggunakan kredit usaha rakyat. Alasan mereka kurang minat dalam hal penggunaan akses ini karena lahan yang mereka garap itu merupakan lahan petani gurem atau di bawah 1 hektar, sehingga terkadang persyaratan-persyaratan rumit itu menyebabkan mereka kurang berminat terhadap model-model pembiayaan yang diprogramkan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah strategi yang ditawarkan oleh peneliti terhadap permasalahan yang ada. Strategi yang ditawarkan adalah optimalisasi penggunaan kartu tani, tabungan kelompok tani, dan juga kredit usaha rakyat. Yang pertama adalah optimalisasi penggunaan kartu tani. Dapat kita ketahui bahwasanya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwasanya kartu tani sekarang bersifat online dengan RDKK yang sudah sinkron dengan sangat baik, sehingga petani sasaran itu tepat sasaran dalam memperoleh kartu tani. Akan tetapi, penggunaannya di lapangan, kartu tani ini hanya digunakan sebagai syarat dalam menebus pupuk subsidi. Sementara kegunaan lain seperti persyaratan sebagai pinjaman atau persyaratan dalam hal penambungan ini dapat dilakukan seperti penggunaan ATM. Akan tetapi petani biasanya enggan menggunakan kartu tani sebagai media untuk menabung. Padahal menurut pendapat petani responden itu apabila musim pencairan pupuk subsidi itu biasanya petani juga mengalami kesulitan biaya, sehingga pemupukan itu bisa dilakukan dalam jangka waktu yang lama atau terlambat. Nah, akibat terlambatnya pupuk tersebut biasanya tanaman akan mengalami perlambatan produktivitas atau menurunnya produktivitas. Untuk yang kedua adalah optimalisasi tabungan kelompok tani. Nah, untuk tabungan kelompok tani ini bisa menggandeng kelompok tani yang dijalankan hingga saat ini dengan cara melakukan iuran atau tabungan, atau biasanya itu tabungannya itu yang nanti disalurkan berupa barang seperti pupuk, seperti saprodi, seperti obat-obatan dan yang lainnya dalam berusaha tani. Intinya masih dalam lingkup berusaha tani. Dan yang terakhir adalah optimalisasi pengaksesan KUR atau KUR, kredit usaha rakyat. Ini yang masih digunakan oleh petani, tetapi petani kecil-kecil biasanya tidak menggunakannya karena biasanya ini syaratnya itu lebih rumit. Akan tapi untuk strategi yang ditawarkan ini, pengaksesan KUR dapat dilakukan secara berkelompok dengan kelompok tani sehingga persyaratannya lebih mudah, dan untuk biaya yang ditanggung pun juga lebih ringan, dan bunga yang ditawarkan dari KUR ini juga relatif sedikit, sekitar 6%. Dan untuk selanjutnya adalah penggunaan asuransi atau program pemerintah asuransi apabila diterapkan di wilayah mini riset saya, penelitian saya itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Untuk yang pertama adalah kelebihan penerapan asuransi. Yang pertama adalah petani lebih aman dan tenang karena memperoleh perlindungan finansial. Benar sekali, apabila penerapan asuransi ini benar-benar diterapkan dan tidak disalahgunakan, petani akan lebih aman apabila mengalami gagal panen. Yang biasanya mereka gagal panen itu merugi, dengan adanya asuransi mereka lebih tenang karena akan diganti dengan perlindungan finansial atau perlindungan biaya yang bisa digunakan untuk modal untuk berusaha tani lagi. Yang kedua adalah petani memiliki posisi atau nilai tawar yang tinggi pada lembaga pembiayaan karena asuransi ini. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan yang stabil karena apabila terjadi gagal panen masih ada tanggungan kerugian, maksudnya ada yang menanggung kerugiannya. Apabila petani itu gagal panen bisa disebabkan oleh serangan hama, banjir atau hal lainnya, itu dengan adanya asuransi itu mereka masih memiliki pendapatan yang digunakan untuk modal melakukan usaha tani berikutnya, alias tidak merugi bangkrut sebangkrut-bangkrutnya seperti itu. Dan untuk yang terakhir adalah memotivasi petani dalam melakukan usaha tani secara optimum.
Maksud dari memotivasi petani di sini, bahwasanya prinsip dari asuransi di sini adalah menjalankan usaha tani secara optimum atau dengan bersungguh-sungguh dan meminimalisir terjadinya kerugian. Nah, dengan adanya motivasi tersebut, petani akan mengolah usaha taninya dengan optimum. Adapun kekurangan yang dilakukan apabila menerapkan program asuransi ini, yang pertama adalah petani kurang tertarik dalam program asuransi karena pembayaran premi yang dilakukan itu adalah setiap bulan. Sementara peluang gagal panen tidak selalu terjadi. Benar sekali, karena alasan yang pertama itu adalah karena mereka harus membayarkan premi sebesar Rp36.000 per hektarnya, atau pembagiannya seperti Rp8.000 atau disesuaikan dengan perjanjian kepada Jasindo. Akan tapi setiap peluang gagal panen itu tidak tentu, alias dalam satu musim panen itu tidak tentu mengalami gagal panen semua. Jadi mereka melakukan itu enggan untuk melakukan asuransi karena peluang untuk panen masih bisa teratasi oleh mereka sendiri. Kemudian adalah perlindungan yang diberikan oleh asuransi. Program pemerintah asuransi ini tidak mengatasi permasalahan di lapangan. Dapat kita ketahui bahwasanya penjelasan dari awal tadi, permasalahan yang biasa terjadi itu adalah fluktuasi harga dari usaha tani jagung. Harga terkadang naik, terkadang rendah. Nah, hal tersebut bisa mengakibatkan petani terkadang untung, terkadang rugi. Nah, akibat hal tersebut dan pada tahun sebelumnya itu pernah terjadi jagung itu mengalami penurunan harga seturun-turunnya akibat ada suatu kendala tertentu. Nah, akibat hal tersebut maka petani itu kurang tertarik bahwasanya seharusnya juga memberikan perlindungan pada harga mereka, tidak hanya pada kondisi-kondisi yang ada. Dan yang ketiga adalah program asuransi kurang menarik bagi petani gurem dengan luasan lahan yang kecil. Nah, di sini biasanya petani gurem atau petani kecil yang lahannya kurang dari 1 hektar itu bisa mengelola keuangan mereka dengan melakukan peminjaman kepada tetangga atau lainnya, atau koperasi simpan pinjam, sehingga program asuransi ini dirasa kurang menguntungkan bagi mereka atau kurang menjanjikan bagi mereka. Dan untuk pembahasan yang terakhir adalah mengenai bentuk kemitraan dan juga perusahaan yang perlu digandeng dalam dijadikan mitra. Yang pertama adalah bentuk kemitraan. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, bentuk kemitraan yang sesuai dijalankan dalam usaha tani jagung hibrida ini adalah bentuk vertikal, yang mana memiliki manajemen pembagian resiko yang jelas dalam rantai produksi dan juga perdagangan atau pemasaran. Dan bentuk kemitraan yang dapat digunakan atau ditawarkan adalah berupa pola inti plasma, yang mana perusahaan bertindak sebagai inti atau sebagai penyedia dan pembimbing, baik penyedia sarana produksi pertanian, penyedia modal, dan melakukan bimbingan budidaya kepada petani, dan petani bertindak sebagai plasma atau pelaksana dalam melakukan usaha tani. Adapun perusahaan yang bisa digandeng dalam mitra usaha tani jagung hibrida ini, yang pertama itu adalah PT BC International. PT BC International Tbk ini merupakan salah satu perusahaan agribisnis besar di Indonesia yang biasanya menggandeng petani-petani mitra, tidak hanya petani jagung, tetapi juga petani seperti tomat. Itu digandeng untuk menghasilkan benih, karena mereka yang butuhkan itu adalah benihnya. Mereka itu jadi menyediakan sarana produksi seperti pupuk, modal, kemudian pembiayaan-pembiayaan lain, dan juga bimbingan usaha tani untuk menghasilkan kualitas benih yang sesuai dengan pasar mereka. Nah, petani di sini itu memiliki permasalahan bahwasanya kekurangan modal, kemudian kekurangan pengetahuan dalam mengelola usaha tani jagung juga, sehingga pola ini dirasa cukup mengatasi permasalahan petani yang kekurangan modal, karena perusahaan ini menyediakan modal berupa benih, kemudian pupuk, dan juga obat-obatan. Dan petani di sini bertindak sebagai pelaksana yang mana menjalankan usaha taninya. Dan untuk hasil dari usaha tani tersebut akan dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh perusahaan PT BC International Tbk, yang mana digunakan dalam penggunaan bibit unggul lainnya. Dan untuk harga nanti akan disepakati antara
perusahaan PTBC Internasional dengan petani mitra. Nah, berdasarkan bentuk kemitraan tersebut, dirasa oleh peneliti dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada seperti kurangnya modal, kurangnya pengetahuan petani, dan juga adanya harga fluktuasi yang naik turun menyebabkan petani itu mengalami ketidakpastian antara untung dan rugi. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha tani jagung hibrida milik Bapak Ahmad di Desa Banjarsari, Kecamatan Lantur, Kabupaten Tulungagung memiliki total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp2.568.665 dengan total penerimaan sebesar Rp3.500.000 dan memiliki pendapatan atau keuntungan sebesar Rp931.335. Berdasarkan analisis kelayakan usaha tani, nilai R/C rasio usaha tani sebesar 1,4, yang mana usaha tani ini layak untuk dijalankan karena memiliki nilai penerimaan yang relatif besar. Sedangkan untuk nilai B/C rasio sebesar 0,36, yang mana usaha tani jagung hibrida ini tidak layak untuk dijalankan karena nilai keuntungannya yang relatif rendah. Dan untuk BEP produk dan BEP rupiah sebesar 255 kg dan Rp910, serta payback period atau balik modal sebesar 2,7 tahun, yaitu 2 tahun 7 bulan. Adapun rekomendasi strategi dari kegiatan asuransi adalah melalui program optimalisasi penggunaan kartu tani, kelompok tani atau POKTAN, dan KUR. Sedangkan untuk kemitraan yang dijalankan dapat berupa kemitraan inti plasma dengan PTBC Internasional Tbk. Nah, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca ataupun bermanfaat bagi yang melihat video ini. Adapun tugas ini dibuat untuk mata kuliah usaha tani. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata kurang berkenan atau sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.